Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua, Pak Juang dan Bu Lili. Pada kesempatan yang baik ini, kita mengadakan latihan coaching ya. Iya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bu Desi Naila, bertindak sebagai pengamat. Kemudian nanti Pak Juang sebagai coach dan Bu Lili sebagai coachee, ya. Nah, sebelum mengadakan praktek latihan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Juang berkenaan dengan kompetensi sebagai seorang coach pada kesempatan kali ini. Nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu saya amati tentang alur ceritanya pada kegiatan coaching ini, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang akan dilaksanakan, dan yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Pak Juang. Itu tadi adalah rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu nih ya, Pak Juang, pada kesempatan kali ini, kompetensi apa yang ingin Pak Juang kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua yaitu pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan Pak Juang kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang lebih spesifik ingin diobservasi, Pak? Dari ketiganya, saya mengambil mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Desi. Oke. Terus apa indikator dari pertanyaan berbobot itu, Pak Juang? Indikator ketercapaian tujuannya itu seperti apa yang Pak Juang inginkan? Harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan Kosi mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan yang kedua yaitu Kosi bisa memunculkan ide-ide baru. Begitu Bu Desi. Oke, ini sudah saya catat, berarti nanti Pak Juang dan nantinya Bu Lili mendapatkan solusi dari permasalahan serta mampu memunculkan ide-ide baru. Begitukah Pak Juang? Ya, betul sekali Bu Desi. Oke, baiklah. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Juang dan Bu Lili. Monggo. Ya. Assalamualaikum Pak Juang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lili. Eh, apakah Pak Juang punya waktu luang hari ini? Iya, saya mempunyai waktu luang. Ada yang bisa saya bantu, Bu Lili? Begini Pak, saya itu mau curhat tentang permasalahan yang saya alami. Apakah Pak Juang bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu Lili. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk yang menjadi tujuan Bu Lili menemui saya? Oh ya, begini Pak, saya itu ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah terkait permasalahan yang sedang saya alami Pak. Tujuan akhirnya kira-kira apa ya, Bu Lili? Saya itu menginginkan mampu memanajemen waktu, Pak, sehingga semua pekerjaan yang saya lakukan itu bisa berjalan dengan lancar. Oh, sekarang coba Bu Lili ceritakan permasalahan yang Bu Lili alami. Mungkin saya bisa membantu. Oh iya, Pak. Begini, Pak, akhir-akhir ini kan saya merasa kurang memanajemen waktu dengan baik karena banyaknya aktivitas yang saya kerjakan. Selain mengajar, saya itu mendapatkan amanat untuk menjadi admin sekolah, bos Arkas, terus menjadi pelatih bagi anak yang mengikuti lomba karya tulis Islami, dan yang terbaru ini saya itu mendapatkan amanat dari kepala sekolah Pak, yaitu permintaan pengawas sekolah untuk menyusun soal asesmen matematika kelas 4 dan kelas 5 bagi sekolah yang telah melaksanakan kurikulum Merdeka. Selain pekerjaan itu, kegiatan yang tak kalah pentingnya itu adalah saya itu mengembangkan diri saya, Pak, yaitu mengikuti program guru penggerak. Jadi banyak tugas, ada due date-nya. Nah, yang menjadi permasalahan saya itu sering terlambat saat mengikuti ruang kolaborasi atau mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS, Pak.
Oh, begitu. Dari yang Bu Lilik sampaikan, berdasarkan skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Lilik sekarang dalam pencapaian tujuan yang ingin dicapai? Oh ya, eh dari skala 6 Pak, karena Hmm, beberapa pekerjaan memang masih belum terlaksana dengan baik. Untuk planning Bu Lilik ke depan, maunya di skala berapa? Maunya kalau saya itu ya di skala 10. Oh, skala 10. Oh. Lalu Ya, dari banyaknya aktivitas yang Bu Lilik lakukan tadi, apakah ada yang membebani Bu Lilik? ya. Kalau menurut saya, sering banyaknya aktivitas yang saya jalani ini adalah cukup membebani saya sih Pak. Namun saya rasa masih bisa mengerjakan semuanya. Permasalahan yang saya sebenarnya yang saya kurang bisa membagi waktu. Jadi terkait aktivitas mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu itu belum bisa Pak. Jadi beberapa kali saya terlambat mengumpulkan tugas guru penggerak. Oh, Saat itu begitu. saat itu saya di WA Ibu Fasil jam 11 malam mengumpulkan tugas di LMS. Namun karena saat itu sedang fokus melakukan kegiatan lain ya eh yaitu editing video Mas Adiwiyata untuk SD, jadi saya tidak sempat membuka WA dari Fasil tadi Pak. Oh, gitu. Dari beberapa aktivitas yang telah Bu Lilik sebutkan tadi, apakah Ibu tidak mencoba meminta bantuan kepada guru lain untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada? Oh, sepertinya saya sudah sampaikan di awal Pak Juang, saya itu berniat membuat jadwal kegiatan dan membuat skala prioritas sehingga dapat memanage waktu dengan baik. Hmm, Bagaimana langkah Bu Lilik ke depannya agar semua pekerjaan yang Bu Lilik yang kerjakan itu dapat berjalan dengan baik? Gini Pak, apa ya? Saya itu meminta orang lain untuk mengingatkan bisa dengan rekan sejawat lainnya Pak. Seperti itu, hanya itu saja. Menurut saya semuanya penting sih Pak. Kalau pembelajaran di kelas itu kan kewajiban utama saya sebagai guru. Ya, Untuk Arkas itu juga penting sih untuk keberlangsungan sekolah. Membina lomba itu juga penting untuk prestasi siswa dan bisa membawa nama baik sekolahan. Tapi kalau untuk prioritas utama yang sampai sekarang masih menjadi PR bagi saya itu adalah terkait pelaksanaan guru penggerak karena yang sudah saya sampaikan tadi itu sering terlambat mengikuti ruang kolaborasi dan mengerjakan di LMS, Pak. Ya memang karena kesalahan saya sih, Pak, kurang baik dalam memanajemen waktu sehingga terbentur dengan kegiatan-kegiatan lainnya. oh, berarti manajemen waktu ya, skala prioritasnya. Nggih. Setelah Bu Lilik tadi bercerita tentang permasalahan yang dialami, sekarang bagaimana perasaannya Bu Lilik? Perasaannya plong, tapi masih itu, Pak, apa ya? Kurang itu kurang kurang mantep gitu loh, Pak. Kurang mantap. Ya, Ya, yang masih mengganjal apa? ya, ya itu eh dalam membagi waktu itunya loh Pak, kayak kurang belum Belum apa pas. ya? Ya, Takut tidak terselesaikan atau bagaimana dengan semua tugas yang ada? takut tidak terselesaikan karena itu juga sama-sama aman dari kepala sekolah dan berdampingan dengan guru penggerak. Jadi sama-sama pentingnya, tapi juga sama-sama pengen menjalankan semuanya gitu loh. Oh, agar semuanya bisa berjalan dengan baik semuanya. Ya, Terus dari pernyataan Bu Lilik tadi, kira-kira rencana ke depannya seperti apa? rencana ke depan saya itu adalah mungkin saya bisa membangun apa Pak, komitmen ya Pak ya, untuk melaksanakan jadwal kegiatan dengan skala prioritas yang sudah saya buat sebelumnya Pak Juang. Jadi sehingga saya bisa memanajemen waktu dengan baik. Oh, manajemen waktu yang paling baik. Jadi manajemen waktu yang Bu Lilik tadi sebutkan berarti kaitannya dengan skala prioritas begitu. Ya, Menurut Bu Lilik, manakah yang skala prioritas yang paling urgent menurut Bu Lilik? yang mana ya Pak? Jadi segitu banyaknya tadi, ada yang arkas, ada yang membina lomba. Yang itu bos Arkas itu mungkin kan untuk keberlangsungan
itu apa sekolahan. Terus setelah itu kan tadi kan banyak sekali tugas dari Bu Lili Eh, tadi. ada yang pembina lomba itu juga Ya, siswa prestasi. ya, Terus apa pelaksanaan mengumpulkan tugas guru penggerak ya. yang di LMS yang dikejar duditnya itu. Ya, oke ya. Berarti nanti bisa apa tadi berdasarkan jawaban dari Bu Lili tadi tentang manajemen waktu. Kemudian rencana keberhasilan aksi Ibu selanjutnya bagaimana? Tadi setelah menyusun rencana skala prioritas yang telah Bu Lili sebutkan tadi, ukuran keberhasilannya bagaimana? eh Ukuran keberhasilannya adalah yaitu membuat sehingga saya itu harus bisa memanajemen waktu Pak dengan cara mungkin menjaga pola makan itu penting ya. Berarti logistik menentukan logika ya Bu Lili ya. Iya betul. Terus Oke, sama menjaga pola tidur. tidak boleh tidur. Terus sama waktu istirahat mungkin cukup agar kesehatan kita itu tetap terjaga jadi bisa terselesaikan dengan semuanya Pak. Oke, oke, baik-baik, terima kasih. Kemudian dari yang Bu Lili tadi rencanakan, mulai tadi ada menjadi apa tadi skala prioritas, kemudian ada yang menyiapkan logistik karena menentukan logika tadi, kemudian ada yang membagi waktu dengan tidur juga. Kemudian komitmen apa yang Bu Lili akan lakukan dalam menjalankan rencana tersebut? Yaitu dengan membuat jadwal kegiatan Pak. Jadwal kegiatan yang apa ya? Yang teratur gitu loh Pak. Dalam Jadwal yang teratur. Oke, maksudnya dalam kayak jurnal itu loh Pak. buat jurnal. Oke, Ya, dan membuat skala prioritas yang saya kan tadi pinginnya skala prioritasnya ada ke angka 10 ya. angka 10 ya, sempurna sekali itu Bu Lili, angka 10. Iya. Kemudian kira-kira apa yang dibutuhkan Bu Lili dalam melakukan komitmen tersebut? Ya tadi kan ada banyak sekali komitmen yang telah Ibu Lili sebutkan. Mm-mm. Agar komitmen tersebut tetap terjaga dengan baik. Ya salah satunya tadi untuk logistik tadi apa itu? Yaitu Pola sama makan ya Bu Lili. makan sama tambah itu Pak kolaborasi dengan teman sejawat mungkin bisa menyelesaikan masalah-masalah itu tadi. Oke, setelah Bu Lili tadi sampaikan, memang masalah manajemen waktu ya yang menjadi permasalahan Ibu. Bagaimana suasana hati Ibu sekarang setelah menemukan apa tadi komitmen dan rencana aksi yang telah Ibu sampaikan tadi? Ya Pak yang saya rasakan setelah menyampaikan kepada Pak Jong itu apa lebih plong karena Pak Jong bisa mendengarkan keluh kesah saya. Oke, gimana hatinya? Tenang apa enggak? Tenang, senang, dan tidak berpikiran tadi loh untuk teman sejawat. Jadi karena kita sudah berbicara seperti ini, saya oh ya, kenapa tidak berkolaborasi dengan teman sejawat saja gitu. Oke, begitu, Bu Lili. Ya Pak, Oke, sudah. Saya juga ada acara selanjutnya. Apakah ya masih ada yang dikeluh kesahkan lagi? tidak ada Pak. Terima kasih banyak Pak Juang yang sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya yang saya alami selama ini. Oke, sama-sama Bu Lili. Assalamualaikum Pak Juang. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas praktek coachingnya ya Pak Juang dan Bu Lili. Luar biasa sekali pembicaraannya ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Juang, tapi sebelumnya saya akan evaluasi terlebih dahulu perjalanan coaching tadi ya. Secara garis besar, untuk alur cerita pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya ya. Dalam checklist saya ini saya semuanya sudah tercentang dari mulai tujuan coaching sudah tampak di awal tadi, kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak, kemudian rencana aksinya, ya, dan yang terakhir yaitu tanggung jawabnya juga sudah tampak. Jadi untuk alur ceritanya semuanya sudah tercapai. Kemudian yang kedua,
tadi di awal Pak Juang ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya. Tadi Ya, juga sudah tampak bahwa Pak Juang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi atau memunculkan potensi dari Bu Lili dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, pertanyaan yang pertama buat Pak Juang, setelah melakukan coaching tadi, ya, ini tadi apa yang menjadi ketercapaian pengembangan yang tampak dari pengembangan yang diinginkan oleh Pak Juang? oke, terima kasih pertanyaan dari Bu Desi. Dari indikator yang tampak ya ada beberapa pertanyaan yang menurut saya ada pertanyaan berbobot. Harapannya Bu Lilik dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian Bu Lilik bisa memunculkan ide-ide segar untuk pengembangan dirinya. Tadi ketika saya coaching dengan Bu Lilik nampak ide-ide baru, diantaranya Bu Lilik membuat jadwal kegiatan, kemudian membuat skala prioritas, kemudian manajemen waktu, tadi ada sampai ada tadi istirahat, kemudian menjaga pola makan dan sebagainya. Tadi sudah nampak ide-ide dari Bu Lili. Oke, nah Pak Juang, tadi kan sudah melaksanakan coaching ya, jadi sudah tahu perasaannya sebagai coach ya Pak. Dan tadi juga sudah mengembangkan atau mengajukan pertanyaan berbobot, kalau saya boleh tahu, untuk coaching yang akan datang lagi misalnya, kompetensi apa yang akan Pak Juang kembangkan berdasarkan pengalaman Pak Juang pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya mungkin saya akan lebih fokus ke pendengar aktif dan kehadiran penuh. Semoga dapat meningkatkan kompetensi saya ke depannya dan pertanyaan yang berbobot ini bisa berkembang juga ke depannya setelah saya coaching berikutnya. Oke, baik Kak Juang. Terima kasih. Mungkin waktunya sudah cukup. Terima kasih atas coaching hari ini. Saya ucapkan selamat buat Pak Juang dan Bu Lili. Semoga kegiatan kalian atau solusi-solusi kalian dapat menginspirasi semua Bapak Ibu guru di luar sana. Oke. Kiranya cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum, selamat siang Bu Desi, Pak Juang, salam sehat dan bahagia semua. Selamat siang. Selamat siang Bu Lili. Ya, pada hari ini kita akan mengadakan kegiatan coaching. Sebelum acara kegiatan coaching ini kita mulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan persiapan coaching kali ini dengan kompetensi coach. Pada kesempatan kali ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang saya amati pertama adalah alur tirta, dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Semoga dalam kegiatan coaching kali ini akan nampak dan sesuai dengan alur tirta tersebut. Yang kedua adalah kompetensi coaching apa yang dimiliki Bu Desi yang akan dikembangkan. Itulah rubrik yang akan saya gunakan dalam kesempatan coaching ini. Kalau boleh tahu, Bu Desi, pada kesempatan coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Anda kembangkan? Ya, baik Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kesempatan coaching kali ini adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Ya, jadi ada 3 kompetensi coaching yang ingin dikembangkan ya Bu Desi. Jadi ketiga kompetensi yang Bu Desi sampaikan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dalam kegiatan coaching kali ini? Dari ketiga kompetensi yang secara spesifik akan saya kembangkan, yaitu saya akan mengambil salah satu kompetensi, yaitu membuat pertanyaan berbobot. Ya, oke. Jadi indikator ketercapaian dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu seperti apa yang Bu Desi inginkan? Indikator ketercapaian kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Harapan saya ya Bu, dalam kegiatan coaching kali ini, yaitu saya sebagai coach
dapat memberikan solusi dari permasalahan yang Koci hadapi saat ini. Yang kedua adalah dapat memunculkan ide-ide baru bagi Koci untuk menghadapi permasalahan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Ya, oke. Jadi sudah saya catat dalam kegiatan coaching ini ada kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik, diobservasi dan juga indikator dari ketercapaian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Yaitu sebagai coach dapat memberikan solusi dari permasalahan yang coach hadapi saat ini. Yang kedua adalah memunculkan ide-ide baru bagi coach. Begitu nggih Bu Desi? Nggih, Bu. Ya, jadi waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Desi dan Pak Juang. Di sini Pak Juang guru kelas 5 ya, mempunyai masalah mengenai literasi rapot mutu pendidikan murid-murid yang Pak Juang ajar yang cenderung menurun dari tahun sebelumnya. Dan Pak Juang ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Saya persilahkan Bu Desi dan Pak Juang untuk memulai coaching hari ini. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Pak Juang. Selamat siang Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Desi, sehat Bu Desi. Alhamdulillah. Sesuai dengan pesan WA dari Pak Juang hari ini ya, saya meluangkan waktu untuk mendengarkan dan berdiskusi mengenai permasalahan yang sedang Pak Juang hadapi. Bagaimana? Apa yang ingin Pak Juang ceritakan? Iya nih Bu Desi, saya ingin menceritakan bahwa saya punya masalah. Kemarin saya mendownload rapor pendidikan dan di sana terlihat adanya penurunan pada nilai literasi sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Begitu saya lihat, saya agak kaget dengan penurunan yang gitu drastis. Kemudian saya ingin memperbaikinya harus dari mana dahulu gitu. Oh, seperti itu. Kalau boleh saya tahu, apa yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai literasi di kelas Pak Juang? Kalau saya amati murid-murid di kelas itu kurang antusias dalam kegiatan literasinya, Bu. Saat simulasi ANBK pun kemarin saya perhatikan anak-anak ada yang kurang suka membaca bacaannya terlalu panjang sehingga mereka sulit memahami bacaannya, kemudian sebesar yang dan sebagian besar lainnya hanya tinggal klik saja, Bu, tidak membaca soalnya, langsung klik saja seperti itu, Bu. Oke, kalau saya menangkap dari penjelasan Pak Juang tadi yang ingin didiskusikan dengan saya itu mengenai kegelisahan Pak Juang tentang menurunnya nilai literasi pada rapor pendidikan dan ingin mencari solusi untuk langkah selanjutnya agar ke depannya nilai literasi tersebut dapat meningkat. Apakah seperti itu, Pak? Iya, Bu. Saya ingin bertukar pikiran dengan Bu Desi, bagaimana langkah selanjutnya karena saya ingin meningkatkan literasi siswa saya dan mengingat Bu Desi kemarin juga mengikuti pelatihan literasi dan numerasi, harapannya saya ingin mendapatkan peningkatan bagi murid-murid saya di kelas. Seperti itu Bu Desi. Oke, Pak Juang. Sebelumnya, kalau boleh saya tahu, jumlah murid di kelas Pak Juang saat ini ada berapa siswa ya, Pak? Kalau murid saya itu ada 17 siswa, Bu. Oh, nah, dari hasil pengamatan Pak Juang, dari 17 siswa itu ada berapa siswa yang bisa mengerjakan literasi dengan sungguh-sungguh? Kalau yang mengerjakan sungguh-sungguh itu sekitar 7, Bu. Jadi kalau dibuat presentasi itu 40%-nya saja dari jumlah keseluruhan siswanya. Oh, jadi seperti itu. Nah, sejauh ini apa yang sudah Pak Juang lakukan? Seperti apa? Maksud saya kegiatan-kegiatan apa yang sudah dijalankan untuk pengembangan literasi siswa? Kalau kegiatan literasi yang sudah saya laksanakan sejauh ini yaitu menyediakan pojok baca di kelas saya, kemudian ada kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dilaksanakan, kemudian dilaksanakan seminggu sekali kegiatan itu di hari Sabtu, kemudian anak-anak saya minta untuk menceritakan kembali apa yang telah mereka baca di dalam pojok baca yang telah mereka laksanakan selama ini. Seperti itu Bu Desi. Oke, dengan kegiatan yang sudah dilakukan Pak Juang tadi, sebenarnya sudah bagus Pak untuk memfasilitasi siswa dalam berliterasi. Nah Pak Juang, kalau di skala 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilan Pak Juang dengan adanya kegiatan saat ini masuk ke rentang nilai berapa Pak?
Waduh, berapa ya Bu? Kira-kira 5 Bu, jauh dari ekspektasi atau harapan saya. Oh, baik. Dengan kekuatan yang Pak Juang miliki saat ini masih dinilai 5. Lalu, harapan Pak Juang ke depannya menginginkan kegiatan literasi itu mencapai target nilai berapa? Ya targetnya 8 atau 9 Bu, karena kalau 10 kan terlalu banyak. Ya 8, 9, yang penting anak-anak dapat membiasakan diri untuk berliterasi, target rapor mutu pendidikan juga dapat mencapai nilai maksimal dan meningkat dari tahun sebelumnya. Oke. Lalu, rencana apa yang akan Pak Juang lakukan untuk mencapai target tersebut? Rencana saya sedang menyusun strategi Bu untuk membuat pojok literasi yang nyaman dan lebih menarik bagi siswa saya dalam membaca, dengan menyediakan bahan-bahan bacaan yang menarik, kemudian ada kegiatan literasi juga yang menarik bagi siswa, seperti ada hasil cerpen dipajang, kemudian ada hasil pembuatan puisi, poster, dan gambar bercerita di dinding-dinding di pojok baca. Wah, bagus sekali yang sudah Pak Juang rencanakan tadi. Memang literasi itu tidak hanya kegiatan membaca saja ya. Dari diklat yang saya ikuti kemarin itu memang kegiatan literasi itu sangat beragam. Apalagi kalau dari persentase siswa Pak Juang sebagian sudah mau mengikuti kegiatan literasi dengan baik. Dan mungkin ke depannya dengan perencanaan yang tadi Pak Juang sampaikan dapat menambah antusias juga bagi siswa yang lain. Lalu, dengan rencana yang Pak Juang buat tadi, adakah hambatan yang kemungkinan akan Pak Juang alami dalam melaksanakan perencanaan tersebut? Ya, hambatan yang mungkin saya akan hadapi yaitu bagaimana mendesain pojok bacaan menjadi lebih menarik, Bu. Kemudian saya harus memulai dari mana, mendapatkan bahan-bahan bacaan yang menarik dan kegiatan yang nantinya saya akan masukkan ke dalam pojok baca tersebut. Harapannya kalau saya 1 tahun pelajaran, pojok literasi itu tidak vakum dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Kemudian hal yang sudah pernah saya alami ketika saya membuat pojok baca, yaitu paling lama siswa memanfaatkan pojok baca itu 1 sampai 2 bulan saja. Setelah itu beberapa siswa tidak minat dan sekarang malah terbengkalai. Benar sekali Pak Juang. Setiap rencana itu pasti memiliki hambatan, meskipun itu kecil ya Pak. Namun sebisa mungkin kita pasti akan mencari jalan untuk dapat menyelesaikan hambatan tersebut. Dari cerita Pak Juang tadi, Pak Juang sudah berusaha memfasilitasi siswa dengan membuat pojok baca. Namun mungkin kegiatan di dalamnya masih kurang maksimal atau siswa bosan dengan situasi yang ada di pojok tersebut. Nah, menurut Pak Juang, bagaimana nantinya Pak Juang dapat mengatasi hambatan-hambatan itu? Mungkin hal yang bisa saya lakukan adalah melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang lain, Bu, atau dengan orang-orang yang ahli dalam membuat pojok baca agar lebih menarik. Kemudian saya juga mencari referensi di internet agar saya bisa mengolah dan mendesain pojok baca saya sebagai apa, agar lebih menarik bagi siswa dan siswa ramai ke sana dan tidak hanya 1 atau 2 bulan saja pojok baca itu ramai. Oke, bagus sekali rencana Pak Juang dalam menyelesaikan hambatan itu. Memang kadang kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Kita butuh dukungan dan juga butuh sekali kolaborasi dengan orang yang lebih mahir dalam bidangnya. Sehingga nantinya kegiatan yang akan dilaksanakan itu dapat mencapai maksimal. Nah, dari sekian rencana kegiatan yang sudah Pak Juang susun, kira-kira mana yang akan menjadi prioritas Pak Juang? Yang pertama prioritasnya adalah mendesain dulu, Bu, ruangan pojok bacanya agar nyaman untuk beraktivitas. Kemudian yang kedua adalah mencari referensi bahan-bahan bacaan yang menarik bagi siswa. Kemudian prioritas ketiga adalah mengadakan survei minat baca. Kemudian mencari referensi kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa memeriahkan di pojok baca agar lebih menarik bagi siswa saya. Oke, baik Pak Juang. Dengan prioritas-prioritas yang tadi disebutkan, saya tangkap ada 3 prioritas utama ya, yaitu membuat desain utama pojok baca yang nyaman, lalu mengisi bahan bacaan, dan mengisi kegiatan literasi lainnya. Dengan gambaran perencanaan tersebut, jangka waktu yang nantinya Pak Juang butuhkan untuk mewujudkan perencanaan itu kira-kira butuh berapa lama ya Pak? Kalau waktunya ya kira-kira 1 bulan, tapi saya akan memulai membuat desainnya sekitar minggu depan.
kemudian saya membuat desain gambar dan menghubungi teman saya yang ahli menggambar dinding, kemudian dalam prosesnya nanti pembuatan tempat bisa berjalan, saya akan membuat survei untuk mengenai minat baca siswa, kurang lebih kalau tadi saya simpulkan seperti di awal saya sebutkan ya kira-kira 1 bulanan agar selesai digunakan dan bisa digunakan untuk aktivitas pojok baca yang lebih meriah. Oh, perencanaan yang hebat sekali ya Pak Juang nih. Sepertinya sudah sangat yakin nih dengan keberhasilan perencanaan tersebut. Seberapa besar sih keyakinan Pak Juang bahwa nantinya pojok literasi itu akan berhasil dan berjalan sesuai dengan target yang Pak Juang buat? Berapa ya Bu? Kira-kira ya 80-90% Bu, karena dengan tempat yang nyaman harapannya ya literasi siswa juga meningkat karena siswanya semangat membaca di sana, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang menantang agar pojok bacanya itu bisa ramai, dan ketika literasinya meningkat, pembacanya meningkat, harapannya nanti berpengaruh pada hasil nilai ANBK dan rapat pendidikannya juga meningkat. Seperti itu Bu. Oke, saya jadi ikut merasakan dan membayangkan dengan keyakinan yang Pak Juang sampaikan tadi dapat memberikan kontribusi dan perubahan yang sangat signifikan dan positif sekali untuk kegiatan pengembangan literasi di kelas Pak Juang nanti. Nah, komitmen seperti apa yang nantinya akan Pak Juang lakukan sebelum melaksanakan rencana tersebut? Komitmen yang akan saya laksanakan yang pertama ada koordinasi terlebih dahulu Bu, dengan kepala sekolah, kemudian saya melakukan perencanaan yang sudah saya susun, kemudian saya ajukan, kemudian saya juga ingin bekerja sama dengan rekan-rekan guru untuk memberikan saya masukan atas kegiatan yang nantinya saya akan susun, kemudian saya menginginkan dari teman-teman sejawat saya untuk memberikan masukan apa yang harus saya perbaiki dan apa yang harus saya cari untuk untuk menghias atau mendesain pojok baca saya agar lebih menarik. Saya juga akan mencari referensi-referensi dari internet sebagai pembanding saya dalam membuat pojok baca. Kemudian saya juga nantinya ketika setelah saya buat, saya juga akan mengadakan refleksi dari kegiatan yang telah saya laksanakan nantinya. Karena nanti refleksi itu saya akan bisa mengukur tolak ukur keberhasilan dari pojok baca dan bahan-bahan apa saja yang saya gunakan untuk mendesain dan meningkatkan literasi dalam membaca siswa saya di kelas. Seperti itu, Bu. Oke, saya rasa komitmen yang Pak Juang lakukan sudah sangat baik dan semoga kedepannya Pak Juang dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Nah, bagaimana perasaan Pak Juang setelah kita melakukan coaching ini? Perasaan saya senang Bu, saya lega karena bisa mengeluarkan ide dan pendapat saya kepada Bu Desi, kemudian Bu Desi juga memberikan masukan-masukan kepada saya agar bisa mengembangkan pojok baca, dan tujuan yang pertama tadi untuk meningkatkan literasi dari siswa saya di kelas, semoga bisa meningkat atas ide-ide tadi yang sudah saya kemukakan dan Bu Desi beri masukan tadi. Harapannya ya hasil akhir dari rapat pendidikan di kelas saya atau di sekolah saya, terutama ketika nanti hasil ANBK-nya keluar, bisa meningkat. Seperti itu Bu. Oh ya, sama-sama Pak Juang. Kita di sini sama-sama belajar ya dengan gambaran rencana Pak Juang untuk membuat pojok literasi juga dapat menginspirasi saya sendiri untuk nantinya saya aplikasikan juga di kelas saya. Nah, harapan saya setelah coaching ini, Pak Juang akan segera melaksanakan tindak lanjut dan akan selalu berkomitmen terhadap kegiatan yang akan dijalankan nantinya. Nanti kalau sudah mau mulai, bolehkah saya mengamati prosesnya, Pak Juang? Tentu saja boleh sekali Bu. Selain Bu Desi bisa mengamati, juga bisa berikan masukan bagi pojok baca saya agar lebih menarik. Dan ketika saya mengadakan refleksi nanti Bu Desi juga bisa membantu saya dalam menggali kekurangan dari pojok baca dan bisa meningkatkan ke depannya. Seperti itu Bu. Saya rasa cukup ya Pak pembicaraan kita kali ini.
kegiatan coaching kali ini sangat luar sekali ya. Semoga Pak Juang tetap semangat, sukses selalu, dan semoga kegiatan ini nantinya dapat menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi waktunya. Oke, sama-sama Pak. Ya, terima kasih atas praktek coachingnya oleh Pak Juang dan Bu Desi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Desi, tetapi sebelum saya menanyakan ke Bu Desi, saya akan mengevaluasi terlebih dahulu perjalanan coaching tadi. Secara keseluruhan untuk alur tirtanya pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya. Dalam checklist saya sudah tercentang dari mulai tujuan, juga sudah tampak di awal tadi, kemudian ada indikator dari permasalahan juga sudah tampak, kemudian rencana aksinya juga sudah ada. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawabnya juga sudah tampak, jadi untuk alur tirtanya semuanya sudah tercapai. Untuk yang kemudian yang kedua, tadi di awal Bu Desi itu mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya Bu Desi. Tadi juga sudah tampak bahwa Bu Desi sudah menyampaikan pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi atau memunculkan potensi dari Pak Juang dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, dari pertanyaan yang pertama untuk Bu Desi, setelah melakukan coaching ini, apa yang menjadi ketercapaian pengembangan yang tampak dari pengembangan yang diinginkan sama Bu Desi? Terima kasih Bu Lili. Indikator yang tampak dari coaching tadi yaitu tentunya ada beberapa pertanyaan yang menurut saya adalah pertanyaan berbobot yang nanti harapannya Pak Juang dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian Pak Juang bisa memunculkan ide-ide segar untuk pengembangan dirinya. Tadi sudah nampak ide-ide baru, diantaranya yaitu Pak Juang akan berkolaborasi dengan teman guru lainnya atau dengan ahli di bidangnya, terus mencari referensi di internet, membuat survei minat baca, dan membuat pojok literasi yang menarik. Ya Bu Desi, tadi kan sudah melaksanakan coaching ya Bu, jadi sudah tahu perasaan sebagai coach, jadi bisa mengembangkan kompetensinya sebagai coach, yaitu kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau saya boleh tahu untuk coachingnya yang akan datang, contohnya kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Bu Desi atau dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Desi pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu bisa menjadi pendengar yang aktif dan kehadiran penuh. Semoga dapat tercapai dan dapat meningkatkan kompetensi saya lebih baik lagi. Yang jelas pertanyaan berbobot ini juga bisa berkembang lebih baik juga, Bu Lili. Oh ya, baiklah Bu Desi, terima kasih. Mungkin waktunya sudah cukup. Terima kasih atas kegiatan coaching hari ini. Saya ucapkan selamat buat Pak Juang dan Bu Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.